Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur pagi ini kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmatnya yang masih dilimpahkan kepada kita semua, sehingga dengan nikmat dan rahmat tersebut pagi ini kita bisa berkumpul di masjid ini untuk sama-sama belajar mengkaji ayat-ayat Allah dan juga sunnah nabinya. Salawat dan salam semoga tetap dicurahkan Allah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga untuk seluruh keluarganya serta sahabat-sahabatnya yang mulia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saya baca di dalam sebuah kitab judulnya Minhajul Muslim, tulisannya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi di bab ibadah. Beliau menjelaskan bahwa semua ibadah itu mencakup dua aspek persoalan. Yang pertama aspek dohiriyah, yang kedua adalah batiniyah. Enten apa niki? Kecedhakan apa? Kula baleni nggih. Jadi semua ibadah itu memiliki dua aspek. Yang pertama aspek dohiriyah, yang kedua aspek batiniyah. Dohir niku yang kelihatan, yang formal, yang fikih itu, sementara kalau batiniyah itu yang adab, yang hatinya. Beliau mencontohkan misalnya wudhu. Kalau panjenengan nek wudhu niku nanti ada berkumur misalnya, sunai berkumur, mencuci muka, kemudian membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kaki, kepala, mengusap kepala dan sebagainya, sesuai dengan urutan-urutan fikih. Beliau mencontohkan ketika seseorang itu berwudu, secara dohir dia berwudu, dia memasukkan air ke dalam mulutnya kemudian dikeluarkan secara dohir. Tetapi secara batin beliau mengatakan bahwa seharusnya orang yang berwudu itu tidak cukup memasukkan air ke dalam mulutnya kemudian membuangnya. Lah kados pundi? Ketika dia berkumur itu dia niat untuk mencuci mulutnya dari perbuatan-perbuatan dosa. Dia niat untuk membersihkan mulutnya dari maksiat, mboten ghibah, mboten dusta, mboten fitnah dan macam-macam. Sehingga antara ibadah dohiriyah alih batiniyah nanti akan melahirkan akhlakul karimah. Ketika seseorang niku membasuh tangan misalnya pun ya, tangan, maka di samping dia membasuh tangan ya, dari ujung jari sampai siku itu, maka batinnya itu harus punya niat, punya azam untuk membersihkan semua perbuatan-perbuatan tangannya, bertobat, kemudian tidak mengulangi lagi. Ini ngoten. Niku jenenge aspek dohiriyah oleh aspek batiniyah. Kemudian misalnya pun sholat juga seperti itu Bapak Ibu sekalian.
Sholat yang diawali dengan salam, kemudian diawali dengan takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam, itu prosesi ritual ibadah yang sudah diatur dari A sampai Z, dari awal sampai akhir. Itu aspek dohirnya. Tapi kalau aspek batinnya itu ya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwa sholat itu harus bisa mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi sholat itu hanya prosesinya, sementara untuk mengimplementasikan sholat yang benar itu harus dilanjutkan dengan moralnya, dengan akhlaknya. Niku sholat, nggih mengke poso nggih ngoten, haji nggih ngoten. Makanya nek Imam Ghazali niku ngendika poso niku ada 3 tingkatan, ada saumul am, ada saumul khos, ada saumu khawasul khos. Ada puasanya orang awam, puasanya orang khusus, puasanya orang yang lebih khusus lagi. Puasanya orang awam niku pokoknya nggih tarkul akli wasyurbi wal jima'i wa ma'abtola as-sawma min ghurubi minal fajri ila ghurubi syamsi. Puasa itu meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan jima, meninggalkan semua perkara yang membatalkan puasa minal fajri, dari fajar sampai ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari. Niku formalnya. Tapi kemudian para ulama mengatakan bahwa orang tidak cukup puasa hanya dengan tidak makan, tidak minum sampai pagi hingga sore. Tetapi orang juga harus melatih dirinya untuk tidak berbuat dosa, tidak bermaksiat, hatinya dibersihkan dari sifat-sifat yang buruk. Ini aspek batinnya. Sakitipun tapi ya. Kemudian begitu pula dengan kurban. Ini momennya kita berkorban. Korban juga seperti itu. Tidak hanya cukup orang itu membeli kambing, membeli sapi, kemudian menyembelihnya dan membaginya. Itu fikihnya, itu dohirnya. Tapi batinnya itu harus juga diikuti, bahwa ketika saya berkorban maka saya harus punya azam seperti ini, niat seperti ini. Makanya kalau di dalam fikih itu Bapak Ibu sekalian, orang yang berkorban itu disunahkan untuk menyembelih sendiri. Kalau tidak bisa menyembelih sendiri, mengupah orang yang menyembelih, bayar wong sing belih, tapi dia dianjurkan untuk melihat prosesi penyembelihannya. Nek iso niku dibelih ki Mbak. Jenengan saged belih ki Mbak mboten? Nggih. Nek para sahabat niku mboten kok lanang tok, wedok men biasa belih kambing ngoten nggih. Tapi nek kula jenengan wong lanang ora wani belih akeh. Banyak niku. Disunahkan untuk menyembelih sendiri. Kalau tidak menyembelih sendiri, maka membayar tukang sembelih untuk menyembelih. Tapi ketika proses penyembelihan, kalau jenengan hadir menyaksikan ketika leher itu dipotong dengan peso atau dengan parang. Kenapa Rasulullah menganjurkan untuk melihat? Biar di situ kita berazam, punya niat bahwa hari ini saya menyembelih kambing, hari ini saya menyembelih sapi, hari ini saya mengalirkan darah. Dan sapi, kambing, karena korbannya itu harus binatang ternak Bapak Ibu sekalian. Limayut bahum minan na'ami taqarruban ilallah. Korban itu sesuatu yang disembelih berupa binatang ternak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Korban betul untuk nganggo iwak laut niku nanggal. Nggih. Ngangge daging selain binatang ternak mboten angsal. Walaupun kadang-kadang nilainya lebih gede, lebih mahal. Jenengan misalnya tuku paus niku harganya sangat mahal, disembelih untuk korban. Boleh apa enggak? Mboten. Harus na'am, harus binatang ternak. Kenapa harus binatang ternak? Para ulama ahli akhlak mengatakan karena ternak itu simbol nafsu kebinatangan. Kita senang makan, kita senang tidur, kita senang seksual, kita senang istirahat, tidur dan sebagainya itu sifat kebinatangan.
Makanya ketika menyembelih hewan kurban itu niatnya untuk menyembelih sifat kebinatangan itu, biar bisa dikuasai. Orang tidak kemudian disopiri oleh sifat-sifat kebinatangan, sehingga walaupun sholat, walaupun Islam, tapi juga kadang-kadang makan barang yang haram, kemudian kadang-kadang juga menipu, kadang-kadang juga dolim kepada orang lain. Niku aspek batiniah dari kurban. Kalau intinya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi itu mengatakan bahwa ibadah kurban itu adalah ihya sunnati imamil muwahhidina Ibrahim alaihi salam. Kurban itu adalah untuk menghidupkan sunnahnya bapaknya orang-orang yang bertauhid, yakni Nabi Ibrahim alaihi salam. Menghidupkan sunnah itu bukan menghidupkan sunnah yang hanya sekedar dohirnya saja, tetapi sunnah niku as-sunnah bimakna at-turuq. Sunnah niku jalan hidup, prinsip hidup, mindset, pikiran, itu sunnah, Pak. Bisa diperinci menjadi 3. Jadi di dalam sebuah buku itu diceritakan ketika Nabi Ibrahim alaihi salam itu ditanya oleh salah satu muridnya, ya Ibrahim, li ayyi syai'in ittakhadallahu khalilan indallah. Wahai Ibrahim, li ayyi syai'in, karena apa? Ittakhadakallahu, Allah mengangkatmu khalilan sebagai kekasih. Sebab apa wahai Ibrahim Allah mengangkat engkau sebagai kekasihnya? Nabi Ibrahim menjawab dengan 3 jawaban. Beliau mengatakan Allah mengangkat aku sebagai kekasih itu pertama itu adalah ikhtartu amrallahi min ghairi amrihi. Aku selalu memilih untuk taat kepada Allah dibandingkan dengan taat kepada yang lain. Jadi Nabi Ibrahim itu taatnya kepada Allah itu tidak bisa diungguli oleh siapapun. Dalam kondisi yang bagaimanapun Nabi Ibrahim itu istiqomah. Ya, senang, susah, kesulitan, mudah, di tempatnya atau di tempat yang lain. Itu Nabi Ibrahim senantiasa taat kepada Allah. Walaupun perintah yang paling ekstrim dari Allah itu menyembelih anaknya. Tapi Nabi Ibrahim melaksanakannya. Walaupun kemudian digagalkan juga oleh Allah. Tapi kan prinsipnya Nabi Ibrahim itu taat, istiqomah. Jadi beliau diangkat oleh Allah sebagai kekasih itu pertama karena istiqomah. Dan istiqomah itu sunnahnya Nabi Ibrahim. Dan ketika kita berkorban itu menghidupkan sunnahnya Nabi Ibrahim. Tiang niku istiqomah niku sekti, Pak. Iblis wae kalah karo wong istiqomah. Oke. Jadi di dalam Sahih Muslim itu ada kisah bahwa ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum itu adalah sahabat yang buta. Jarak rumahnya dengan masjid itu jauh. Makanya di dalam Sahih Muslim itu diceritakan Abdullah bin Umi Maktum ini pernah menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Piyambakipun sowan ten ngene Nabi, ten masjid ngeten iki matur kalih Nabi, "Ya Rasulullah, kula niki wuta. Laisa li qaidun yaquduni ilal masjid." Mboten wonten tiyang sing iso nuntun kula niku ning masjid. Omah kula niku wadoh. Mbok kula diijini mboten salat jamaah, ngoten. Jadi nyuwun izin mboten salat jamaah mergo napa? Mergo omahe adoh tur wuta. Ali Rasul dijawab, "Ya tak izini." Ngoten. Dereng dangu Nabi niku ngendika tak izini niku enten adzan. Terusan Abdullah ditakoni, "Tapi nek awakmu ki nek adzan tu krungu ya?" "Mireng ya Rasulullah." Tetap krungu ngoten lho. Kalau kamu dengar adzan, kamu tetap harus menyambutnya. Jadi intinipun Rasulullah mboten ngijini Abdullah bin Umi Maktum niku mboten salat jamaah walaupun buta dan rumahnya jauh. Gandeng mboten diijini kalih Rasulullah, piyambake tetap nekat salat jamaah. Gerayak-gerayak dalan. Jenenge wong gerayak-gerayak dalan muta niku kadang tiba. Gitu, nek jenengan kan yang masjid sakniki nggo kendaraan. Walaupun mae cedak niku nggo kendaraan. Gitu sing mlaku jarang sakniki.
Lah satu saat ketika beliau itu berjalan dari rumahnya ke masjid, tersandung batu kemudian jatuh, Pak. Jatuh, kepalanya terbentur batu dan berdarah. Oke. Jadi kalau kisah pertama tentang Abdullah bin Umi Maktum yang meminta izin itu kan Sahih Muslim, tetapi kisah yang kedua ini beliau kemudian jatuh ini tidak ten kutubus sittah tapi di berbagai kitab-kitab hikayat. Ketika dia itu jatuh, berdarah kepalanya diusap, kemudian melanjutkan ke masjid. Besoknya, Bapak Ibu sekalian, ketika beliau Abdullah ini keluar dari rumahnya untuk ke masjid, tiba-tiba ada seorang pemuda yang ada di depannya. Abdullah, monggo kula dereke ning masjid. Dituntun niku di masjid. Dituntun ke masjid, kemudian ketika Abdullah masuk ke masjid, pemuda itu mboten melu salat, tetapi lungguh nang ngajengan masjid. Terus bareng piyambak ini rampung salat, dituntun melih tekan omah. Sesuk nggih ngoten, ajeng mangkatan masjid dituntun melih, terus mengke diterke melih ning mboten melu salat. Ditakoki oleh Abdullah bin Umi Maktum, aku tak takok, awakmu ki sapa? Bendina nuntun aku ning masjid ning kok ora salat. Mboten ngaku to, tapi didesak. Nek orang ngaku ora usah mbok tuntun, tak mlaku dhewe, ngoten kira-kira. Bareng ngoten ngaku, ya tak ngaku. Aku ki iblis. Jadi sing nuntun niku sinten? Iblis. Lah kok iblis gelem nuntun aku ning masjid? Ceritane piye kan ngoten lho? Ini ceritane. Nalika sampeyan ki mlaku ning masjid, gedayak-gedayak dalan niku kok tiba terusan getihen ten kepala niku. Saya mendengar para malaikat itu bercakap-cakap. Abdullah bin Umi Maktum gara-gara dia jatuh ke masjid itu, dosa separuh hidupnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Separuh dosanya diampuni oleh Allah. Lah terus timbangannya dosamu diampuni kabeh mending tak tuntun wae ngoten. Ya, jadi maksudnya iblis niku nuntun Abdullah bin Umi Maktum niku kajenge piyambakipun mboten tiba. Soalnya nek tiba napa dosane diampuni kalih Allah. Jadi iblis niku yo ndek hitung-hitungan, Pak. Ya, ndek hitung-hitungan. Jadi nek cara wong bisnis itu cost and benefit niku untung apa ora ngoten niku diitung. Serapopo lah tak terke ben iso salat jamaah ning tak gak tiba ngoten lho. Nek tiba malah aku sing rugi ngoten niku. Cara mikir iblis niku ngoten niku. Nggih, saged dipun tampi nggih. Niku tiyang ingkang istiqomah. Kemudian yang kedua, kenapa Ibrahim itu diangkat oleh Allah menjadi kekasih? Beliau mengatakan matawahamtu ala ma qaddarallahu alayya. Matawahamtu niku nek cara Kiai Jawa niku nerjemahke ma ora tawahamtu dadi susah sapa ingsun. Ora dadi susah. Dadi nek terjemahan Jawa niku enten dadine, tidak menjadikan diriku itu susah. Apa yang tidak menjadikan diriku itu susah? Apa-apa qaddarallahu yang telah ditakdirkan oleh Allah alaya atas diriku. Jadi Nabi Ibrahim mengatakan semua yang pernah ditakdirkan oleh Allah untukku, semua penderitaan yang pernah ditakdirkan Allah untukku, semua kesusahan yang pernah ditakdirkan oleh Allah untukku, matawahamtu tidak membuat diriku itu bersedih. Sakit napa mboten kula jenengan. Jadi uripe niku ora pernah susah. Nabi Ibrahim niku rak kehidupane susah banget to nggih. Dari sejak muda sampai nikah. Asalnya niku Babilonia. Babilonia niku nek zaman Rumi niku Sumeria kuno. Terus setelah itu hijrah nang Kan'an. Kan'an niku nama klasik dari Palestina sakniki. Terus dari Kan'an niku meteng-mengke ten Mesir. Ten Mesir mungkin terus nopo dicekel kalih
Raja Firaun bojone terus mengke dikeki budak Hajar niku balik malih ten Kanaan. Terus napa niku Hajar hamil. Terus mengke diken nggawa ten Mekah. Digawa nembe dugi diken balik malih nang Kanaan. Terus mengke pun gede kan ngiliki anake Ismail niku. Terus mengke kan belih. Niku jadi perjalanan hidup Nabi Ibrahim dari awal sampai akhir niku penuh dengan penderitaan, penuh dengan cobaan. Tapi beliau mengatakan matawahamtu ala ma qaddarallahu alayya. Aku tidak pernah susah. Oh niki angel ya, diceritakne gampang tetapi nek dilakoni niku angel. Nah, niku sunahipun Nabi Ibrahim yang diajarkan dalam prosesi ibadah namanya ibadah korban. Kemudian yang ketiga jaminan ini. Saya enten wekdal ya. Yang ketiga, Nabi Ibrahim mengatakan saya dicintai oleh Allah itu. Yang ketiga adalah ma asyaitu wa ma taghaddaitu illa ma'anas. Ma ta'asyaitu aku ora mangan bengi. Wa ma taghaddaitu aku ora mangan esuk. Aku tidak pernah makan malam, aku tidak pernah makan pagi illa ma'anas, kecuali bersama dengan manusia. Jadi kecuali bersama dengan manusia. Maksudnya pun Nabi Ibrahim itu senang bersedekah. Nabi Ibrahim itu senang beramal. Nabi Ibrahim itu senang memberi makan orang miskin. Sampai beliau tidak pernah makan sendiri kecuali bersama dengan orang lain. Jadi tiga itu, saya pahami tiga persoalan itu yang kemudian menjadi inti daripada sunnahnya kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Poin utamanya inggih menika orang beribadah itu harus dohiriyah wa batiniyah. Dohire nggih kenging, batine nggih kenging. Nek mboten ngangge batine niku jenenge palsu. Kalau orang melakukan ibadah itu hanya ritualnya saja sementara tidak diambil aspek batinnya, itu tidak akan pernah melahirkan karakter yang bagus. Jadi banyak orang beragama itu hanya formalnya, salate tok niku sregep, posone niku sregep, tetapi di balik itu dia melakukan penyimpangan-penyimpangan kehidupan yang kadang niku gilani. Makanya ada seorang tokoh agama yang katanya itu mencabuli santrinya sampai 50. Gitu. Nek dibayangkan niku ora aneh. Apal Quran, bendino ngaji, bendino nyemak Quran, salate jamaah, bendino ngimami santri. Tapi kok bisa kemudian merusak kehidupan santrinya sampai 50? Terus nek kula panjenengan napa niku ningali berita-berita korupsi, berita-berita kriminal niku, pelakunya kan rata-rata nek Indonesia nggih muslim to nggih. Muslim tetap. Jadi Muslim ya sholat ya ibadah tetapi menyimpan napa niku kemaksiatan yang tidak bisa dikendalikan. Jadi mestinya ya orang yang berkorban itu adalah mengiktikadkan ke dalam hatinya, mengazamkan di dalam hatinya. Ketika saya berkorban itu, saya siap berkorban untuk kebaikan, berkorban untuk kebaikan, untuk kesejahteraan, untuk kemaslahatan baik diri pribadi, keluarga maupun masyarakat secara umum. Ini korban. Bukan malah kemudian orang itu untuk kepentingan pribadinya mengorbankan kehidupan orang lain. Kan kathah tiyang niku untuk egonya niku ora apa-apa sementing aku entuk, wong liya korban ya ora apa-apa, mati ya ora apa-apa kan ngoten. Nggih. Jadi nek misalnya kula panjenengan bahas konspirasi ekonomi, konspirasi politik global yang itu memang banyak kalangan yang mengatakan itu tidak valid, enggak ada data yang otentik dan juga ada yang mengatakan percaya. Tapi seandainya itu benar ya, enek konspirasi global, enek konspirasi politik secara global, krisis niku enek sing rekayasa niku. Nek niku bener misalnya, nggih para jamaah. Niku berarti keuntungan yang didapatkan oleh sekelompok orang tapi menumbangkan kepentingan banyak orang. Nek misalnya pun krisis 98 itu kata napa kula maca teng internet niku biang keladine niku George Soros misalnya gitu. Dia spekulan nilai-nilai mata uang niku kemudian akhirnya dengan
tindakannya itu mengakibatkan krisis Asia, betapa banyak perusahaan yang bangkrut, betapa banyak orang yang di PHK, betapa banyak keluarga yang lapar, betapa banyak orang yang putus sekolah gara-gara itu. Seandainya itu yang melakukan orang Muslim, itu kan berarti untuk kepentingan pribadinya, neng mengorbankan kepentingan orang banyak. Jadi mungkin kathah tiyang niku korban 50 sapi, 100 sapi, macam-macam. Tapi nek pun tanda tangan kebijakan itu merugikan bahkan semua orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya. Niku mboten netepi niku korban secara batiniah. Jadi korban itu nek kula maca tenggen kitabe seorang ulama saking Syria namanya Abdurrahman Al-Kawakibi, korban itu ada 3. Yang pertama niku korban harta. Jadi orang punya harta, kelebihan harta kemudian diinfakkan, disedekahkan. Kados kula panjenengan duwe sisa duit ditukokne kambing dibelah, niku korban harta. Abdurrahman Al-Kawakibi mengatakan itu korban yang levelnya paling rendah. Paling rendah soalnya gampang. Kok gampang? Kalau jenengan duwe duit turah diambil sebagian, bahaya napa mboten? Rugi napa mboten? Kemudian mengalami kehidupan yang goncang napa mboten? Kan mboten, Pak nggih. Jenengan duwe duit 1 juta, terusan korban sapi 20 juta. Sapi regane pinten? 20 juta. Jadi sih 75 juta. Kehidupan panjenengan goncang napa mboten? Apa terus kemudian nek bar korban terusan kelaparan, kekurangan duit, kan mboten. Jadi korban harta niku baik, utama, tetapi mboten level yang paling tinggi. Yang kedua, level yang meningkat lagi ke atasnya niku korban ilmu pengetahuan. Beliau mengatakan orang-orang yang memang siap berkorban untuk menyebarkan ilmu, untuk mendidik masyarakat, untuk mendidik orang-orang awam agar ngerti kebaikan, ngerti agama, ngerti peradaban yang baik. Itu korban yang kedua. Yang saya bicarakan bukan tokoh-tokoh agama sing pun Pak, pun apa niku transaksional. Nek ngundang aku kudu sekian juta mboten. Tetapi para aktivis dakwah, ya, para aktivis dakwah, orang-orang alim, para ulama yang memang mereka itu siap untuk mengorbankan waktu mereka, pikiran mereka untuk umat. Ngoten. Tapi nek pun transaksional niku pun bisnis. Yang saya bicarakan itu dalam konteks niki korban yang levelnya tinggi itu. Saged dibenten nggih. Kula mboten ngrasani sapa-sapa lho nggih. Tapi maksud saya itu namanya pejuang agama yang benar niku nggih, orang-orang yang siap untuk mendidik masyarakat itu secara tulus ngoten lho. Saya misalnya itu lebih menghargai guru ngaji saya Al-Qur'an di kampung saya daripada orang yang sudah gede kemudian ketemu kemudian ngulang ngaji saya. Karena apa? Mereka orang yang sudah berkorban waktu mereka, pikiran mereka untuk mendidik masyarakat. Itu korban ilmu. Yang ketiga, yang levelnya paling tinggi kata Abdurrahman Al-Kawakibi, orang yang berkorban paling tinggi levelnya itu adalah korban jiwa dan raga untuk kebaikan. Biasanya adalah para pejuang, para panglima. Maksudnya para mujahid, para pahlawan. Nek kula panjenengan bahas nek ning Indonesia ono Pangeran Diponegoro, ono Imam Bonjol, enten pahlawan-pahlawan itu sing mereka harus hidup sengsara, meninggalkan harta mereka, meninggalkan kenikmatan hidup mereka, kenyamanan mereka demi untuk kebaikan, demi untuk menentang kebatilan. Itu para orang yang berkorban yang levelnya paling tinggi. Ini cara kula panjenengan itu angel banget ya. Jadi sing level paling tinggi niku wis gelem rekoso, gelem miskin, gelem sengsara, bahkan gelem dipenjara untuk kebaikan. Untuk menegakkan kebaikan. Mereka adalah para pahlawan. Itu level korban yang paling tinggi. Sementara kalau korban harta niku wis gampang. Angger sugih pokoke iso korban harta ngoten gitu. Angger duwe turahan rezeki bisa berkorban. Jadi kesimpulannya adalah bahwa korban yang kita lakukan kemarin niku
tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13 itu sesungguhnya hanya itu titik acuan yang mengajarkan kepada kita untuk memulai hidup yang lebih baru, untuk menjadi orang yang siap berkorban demi apapun, demi keluarga, demi masyarakat, demi anak-anak, demi istri, kan demi bangsa, negara, agama. Niku korban secara batiniah. Kalau kita cekap nggih, sangat pun tampi nggih. Kita setengah jam muncul nih. Jadi niku korban dan semoga bermanfaat nggih. Ngapunten niki kula mboten saged dangu soalnya harus persiapan acara yang berikutnya. Jadi saya cukup mugi-mugi mawon manfaat nyuwun pangapunten menawi kathah kelebatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.